Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat diri kita tidak bisa meninggal? Tentunya tidak bisa. Kita akan tetap meninggal juga pada waktunya. Jadi kita tidak bisa memakai cara yang pertama, karena cara yang pertama itu adalah kita tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan. Itu di luar kontrol kita. Membuat kita tidak bisa meninggal itu di luar kontrol kita. Jadi kita tidak bisa memakai cara yang pertama, yaitu kita memakai cara yang kedua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Teman-teman pasti sering mendengar nasihat bahwa untuk keluar dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety, salah satunya kita harus bisa mengatasi stres. Kita harus bisa menurunkan kadar stres. Teman-teman pasti sering mendengar nasihat yang seperti itu. Dan kali ini saya akan mencoba membedah cara untuk mengatasi stres yang lebih detail. Tentu saja berdasarkan sebatas pemahaman yang saya ketahui saja dan juga sebatas pengalaman pribadi yang pernah saya mengalaminya sendiri. Bukan sesuatu yang paling benar-benar benar, bukan. Gini, yang pertama kita harus tahu dulu stres itu apa. Setahu saya atau sebatas pemahaman saya, stres itu adalah tekanan psikologi. Yang itu kita butuhkan untuk maju, untuk melangkah maju, untuk meraih cita-cita atau untuk meraih goal yang kita inginkan. Stres ataupun tekanan, kita membutuhkan itu. Tapi memang kalau berlebihan itu bisa membuat salah satunya kita bisa sakit, dan salah satunya lagi adalah kita mengalami gangguan asam lambung. Itu akibat stres yang berlebihan. Tapi kalau dosisnya tepat itu menguntungkan diri kita, justru menguntungkan diri kita. Seperti halnya kita pas sekolah itu biasanya mengalami yang namanya ujian. Ketika ujian tentu saja kita mengalami tekanan. Kita akan stres, kita mengalami tekanan. Ketika kita mengalami tekanan tentunya kita menjadi belajar. Ada dorongan untuk belajar. Dan setelah belajar tentunya itu menguntungkan diri kita karena kita menjadi semakin tahu, menjadi lebih maju, menjadi lebih pintar. Jadi stres ataupun tekanan itu membuat kita untung, justru seperti itu. Tapi kalau berlebihan yaitu tadi bisa membuat sakit, dan salah satunya gangguan asam lambung itu tadi. Jadi stres itu kita butuhkan tapi pada dosis yang tepat, pada kadar yang tepat. Kalau berlebihan ya tentu saja akan tidak baik. Posisinya stres itu sama seperti rasa takut yang kita miliki. Rasa takut yang kita miliki tidak bisa dihilangkan total, nggak bisa. Ketika rasa takut dihilangkan total, justru saya rasa kita akan celaka sudah dari dulu-dulu ketika rasa takut dihilangkan total. Karena rasa takut itu adalah salah satu alat untuk bisa kita bertahan hidup, yaitu rasa takut. Dan salah satu contoh sederhananya ketika kita mau menyeberang, tentunya kita akan melihat kanan kiri. Itu kita berangkat dari rasa takut, yaitu takut kalau ada kendaraan menabrak kita atau ada sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita memerlukan rasa takut untuk menyeberang. Ataupun kita menyimak konten ataupun kita menyimak per asam lambungan, itu pun juga berangkat dari rasa takut salah satunya, yaitu takut bahwa asam lambung saya nggak sembuh-sembuh, asam lambung saya berbahaya ataupun gimana. Itu berangkat dari rasa takut juga. Jadi rasa takut memang kita butuhkan pada dosis yang tepat, pada kadar yang tepat. Kalau berlebihan juga nggak baik, tentunya nggak baik juga. Jadi stres itu posisinya sama seperti rasa takut. Kita butuhkan tapi pada dosis atau pada kadar yang tepat. Takut nggak bisa dihilangkan total. Begitu juga stres nggak bisa dihilangkan total. Ketika dihilangkan total, yang ada kehidupan kita akan hampa. Kita nggak akan ada dorongan, nggak ada tekanan. Kita nggak akan bisa maju. Jadi memang dibutuhkan pada dosis yang tepat. Dan sekarang gimana cara mengatasi stres ataupun gimana cara menurunkan stres kita yang terlalu tinggi? Gini, yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah menemukan sumber stres itu sendiri. Sumber stres itu harus kita temukan dulu. Dan bagi para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety yang juga saya pernah mengalaminya sendiri, sumber stres itu sangat banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman sedikit mungkin, tapi kalau saya sangat banyak sekali sumber stres yang pernah saya alami pada saat saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan bagaimana cara menemukan sumber stres itu? Caranya ya kita bisa meraba-raba sendiri, bisa mengira-ngira sendiri, bisa merasakan sendiri.
kita bisa merasakan, oh sumber stres saya ini toh, sumber stres saya ini toh, itu bisa. Gini, saya akan menceritakan sumber stres yang pernah saya alami dan mungkin akan berbeda dengan teman-teman dan mungkin juga ada yang sama. Gini, kalau sumber stres yang pernah saya alami yaitu adalah yang pertama, yang sangat mendominasi sekali, yaitu adalah tentang takut meninggal. Itu adalah sumber stres yang sangat besar sekali menurut saya, yang menindas diri saya. Takut meninggal. Sumber stres yang lain yaitu adalah tentang penghasilan saya yang nol. Itu juga membuat saya stres. Kenapa membuat saya stres? Ya karena penghasilan nol sedangkan kebutuhan sehari-hari tetap berlangsung. Jadi untuk mencukupi tagihan kebutuhan sehari-hari saya bingung harus dapat dari mana. Itu membuat saya stres. Sumber stres yang lain dari pasangan juga, mungkin berantem atau sedikit ada masalah atau cekcok kecil atau apapun, itu juga bisa membuat stres. Tapi memang yang paling besar yang mendominasi adalah menurut saya takut meninggal itu tadi. Sumber stres yang lainnya yaitu adalah tentang takut bahwa sakit yang saya alami ini adalah takut yang membahayakan. Itu juga sumber stres yang mendominasi diri saya dulu. Sangat mendominasi juga. Itu sumber stres yang besar menurut saya. Dan masih banyak sumber stres yang lainnya. Dan teman-teman bisa mengira-ngira sendiri, bisa menangkap, bisa merasakannya sendiri. Dan gimana cara mengatasinya ketika sumber stresnya sudah ketemu? Gini, mungkin setiap orang memiliki cara sendiri-sendiri, memiliki metode, memiliki konsep untuk mengatasi stresnya, untuk menurunkan stresnya sendiri. Mungkin teman-teman mempunyai cara sendiri juga. Dan kali ini saya akan menceritakan 2 cara untuk mengatasi stres. Gini, cara yang pertama yaitu adalah kita rubah peristiwa itu, kita rubah sumber stres itu. Contohnya, misalnya saya stres terhadap penghasilan saya yang nol. Maka untuk menurunkan stres saya ataupun agar saya tidak stres, berarti penghasilan yang nol itu harus saya rubah menjadi tidak nol, entah itu berapa, 1 juta atau 2 juta atau seberapapun, agar saya tidak stres. Ketika penghasilan saya masih nol, maka saya akan tetap stres. Jadi yang pertama harus kita rubah. Tapi yang seperti itu tidak bisa saya lakukan. Pada saat dulu saya tidak bisa merubah, saya tidak bisa memakai cara yang pertama. Karena memang kondisi saya masih lemah, nggak memungkinkan untuk bekerja. Kondisi saya bergerak saja terbatas. Jadi tidak mempunyai daya ataupun kekuatan yang cukup untuk bekerja. Jadi saya tidak bisa memakai cara yang pertama. Saya tidak bisa merubah sumber stres saya yang tentang penghasilan yang nol menjadi berangka. Itu saya tidak bisa melakukannya. Maka saya tidak memakai cara yang pertama. Saya memakai cara yang kedua. Jadi saya memakai cara yang kedua yaitu adalah merubah respon terhadap sumber stres yang kita alami itu. Misal sumber stres yang saya alami adalah tentang penghasilan yang nol. Biasanya saya meresponnya dengan, waduh, penghasilan saya nol, sedangkan kebutuhan sehari-hari saya sangat banyak, apalagi saya mengalami sakit. Kebutuhan saya semakin banyak untuk beli jamu, untuk beli obat, beli herbal, ataupun beli vitamin, ataupun beli makanan yang bergizi. Jadi dengan keruwetan yang seperti itu, merespon cara yang seperti itu justru membuat saya stres. Karena memang bingung untuk menutupi semua ini, untuk menutupi kebutuhan semua ini, saya mendapat dari mana, sedangkan penghasilan saya nol. Mulanya saya merespon saya seperti itu, jadi membuat saya stres. Jadi caranya harus kita rubah cara merespon kita terhadap sumber stres yang kita alami itu. Caranya kalau saya dulu kurang lebih seperti ini. Ya udah, kali ini saya tidak berpenghasilan ataupun penghasilan saya nol, nggak masalah, saya ridho. Kali ini nol, nggak masalah, karena memang saya sedang mengalami sakit. Nggak masalah, nol. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saya bisa pinjam ke teman, saudara, keluarga, atau ke siapa. Yang penting saya tetap bisa pinjam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya sementara ini. Dan saya akan fokus terhadap sakit yang saya alami ini agar segera sembuh. Setelah sembuh, saya agar bisa cepat segera bekerja dan segera berpenghasilan. Jadi respon saya terhadap sumber stres yang saya alami, saya rubah menjadi kurang lebih seperti itu tadi. Agar stres saya menurun ataupun kadar stres saya menurun. Sekarang mungkin kita mengatasi sumber stres tentang takut meninggal. Caranya gimana? Ya seperti yang tadi, bisa memakai cara 1 ataupun cara yang 2. Cara yang pertama, ketika kita takut meninggal, berarti kita harus rubah menjadi kita tidak meninggal. Ketika kita bisa meninggal, kita akan tetap takut. Jadi yang bisa meninggal itu harus kita rubah menjadi kita tidak bisa meninggal. Baru stres kita akan menurun.
Pertanyaannya, apakah kita bisa membuat diri kita tidak bisa meninggal? Tentunya tidak bisa. Kita akan tetap meninggal juga pada waktunya. Jadi kita tidak bisa memakai cara yang pertama, karena cara yang pertama itu adalah kita tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan. Itu di luar kontrol kita. Membuat kita tidak bisa meninggal itu di luar kontrol kita. Jadi kita tidak bisa memakai cara yang pertama, yaitu kita memakai cara yang kedua saja, yaitu adalah merubah respon sebuah sumber stres tadi. Dan cara meresponnya kurang lebih kalau saya seperti ini. Harus menyadari bahwa memang manusia ini akan meninggal pada waktunya. Semua manusia, semua makhluk hidup akan meninggal pada waktunya. Gak peduli sehat, gak peduli sakit, kalau sudah waktunya akan meninggal juga. Dengan menyadari seperti itu, insya Allah stres yang kita alami akan menurun, kadarnya akan menurun. Entah menurun sedikit, entah menurun banyak, insya Allah akan menurun. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa semua makhluk hidup akan meninggal pada waktunya. Tidak peduli sehat, tidak peduli sakit. Tapi pasti muncul pertanyaan, saya sudah menyadarinya bahwa manusia akan meninggal, tapi kenapa saya masih takut meninggal? Kenapa takut meninggal masih menindas diri saya? Itu seolah-olah kita sudah sadar, seolah-olah kita sudah menyadari. Tapi pada fakta kenyataannya itu hanya seolah-olah saja. Kita belum benar-benar memasukkan ke dalam diri kita kesadaran itu. Seolah-olah sadar, iya, seolah-olah saja. Makanya kita masih tetap mengalami takut meninggal masih tinggi. Karena itu hanya seolah-olah saja, kita belum benar memasukkan ke dalam diri kita kesadaran itu. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari kok masih ketakutan tentang meninggal masih tinggi, nggak menurun sedikit pun, maka ya kesadaran itu belum benar-benar masuk ke dalam diri kita, belum benar-benar teraplikasikan ke dalam diri kita. Mungkin seperti itu. Dan untuk mengatasi sumber stres yang lainnya, yaitu adalah tentang sakit yang saya alami ini adalah sakit yang membahayakan. Caranya adalah tentu saja memakai cara yang pertama bisa, yaitu kita takut bahwa sakit yang kita alami adalah sakit yang membahayakan. Maka itu harus kita rubah menjadi sehat. Kita rubah diri kita menjadi sehat. Jadi caranya adalah kita menerapkan pola hidup sehat agar supaya kita semakin sehat. Bukan semakin bahaya, bukan semakin sakit yang membahayakan, semakin sakit yang membahayakan. Karena ketakutan kita selama ini adalah itu, sakit semakin membahayakan, sakit semakin membahayakan, seperti itu. Jadi caranya adalah kita atasi dengan cara kita menerapkan pola hidup sehat agar kita semakin sehat. Perjalanan kita, keseharian kita semakin hari itu kita semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Bukan semakin sakit, bukan semakin sakit. Dan caranya yaitu tadi, kita harus menerapkan pola hidup sehat agar perjalanan kita menjadi lebih sehat, lebih sehat. Dan kalau saya boleh saran, kita bisa belajar pola hidup sehat di Dr. Zaidul Akbar. Beliau mengajarkan tentang pola hidup sehat yang lebih detail lagi. Jadi untuk mengatasi stres kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama kita harus menemukan sumber stresnya. Dan setelah ketemu sumber stresnya, maka kita bisa memakai dua cara yang saya ceritakan itu tadi. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mungkin masih kesulitan mengatasi stres ataupun kesulitan menurunkan kadar stres yang dialaminya, teman-teman bisa menerapkan cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.